セリフ言う前に丈太郎が時を止めてるんだ。ザワールドとスタープラチナオラオラとムダムダとどめを刺すために投げたロードローラー不老不死スタンドパワー体が動かんディオ。 Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi VirtualBox. Di sini saya telah menyediakan 4 klien, yaitu klien pertama sistem operasi Windows XP, kedua Ubuntu 11, dan 3 dan 4 juga XP yang terhubung pada adapter bridge. Pastikan PC kita terhubung dengan internet koneksi. Lalu klik kanan pada WiFi, open network. Lalu change adapter option. Klik kanan pada WiFi, property, sharing, allow, pilih Ether 2 yang terhubung pada VirtualBox host only Ethernet. Ini juga kita checklist, lalu ini semua kita checklist. Oke. Kita aktifkan mobile hotspot pada PC kita. Lalu kita buat Mikrotik OS-nya dengan cara baru. Buat nama. Kita pilih ISO Mikrotiknya. Open. Tipe dan versi kita biarkan default. Next. Ini juga default. Bawaannya saja. Ini next. Lalu kita masuk ke pengaturan jaringan, pilih adaptor hanya host, lalu adaptor 2 nya kita enablekan, masuk ke ubah ke jaringan internet, lalu ketiga juga internal, lalu kita tambah angka 2 pada ujungnya. Lalu adaptor 2 nya kita berikan adapter bridge. Pilih Microsoft Wi-Fi Direct. Oke. Mulai. Tekan A pada tombol keyboard untuk memilih semua item yang akan diinstal, lalu tekan I, lalu N for no, Y for yes. Kita lepas ISO Mikrotik tadi dengan cara piranti, drive optik, singkirkan disk, lalu paksa mount. Lalu enter. Login menggunakan admin. Passwordnya kosong, enter saja. Lalu karena Mikrotik kita tidak menggunakan lisensi, pilih N, lalu enter lagi. Lalu buka aplikasi Winbox. Pada router OS, toolnya kita pastikan legasi mode agar tidak disconnect. Lalu kita konekkan, lalu oke. Lalu agar Mikrotik kita dapat mengakses internet, kita pilih IP DHCP client, lalu tambah, kita pilih Ender 1, lalu apply. Oke.
Untuk memastikan MikroTik kita telah terhubung ke internet, pilih menu New Terminal, lalu enter ping DNS Google. Lalu kita masuk ke IP address, kita tambahkan IP untuk host only tadi, yaitu 192.168.1.1/30. Apply, oke. Lalu untuk internal 2 yaitu 172.16.31.1/24. Kita pilih enter 2, apply, oke. Ini internal 2 yaitu 10.10.10.2 1/24 enter 3, apply, oke. Lalu kita IP untuk bridge-nya 192.168.138.1/24. Agar klien yang terhubung pada Ether 4 ini dapat mendapatkan IP secara otomatis, kita setting DHCP-nya dengan cara DHCP server, DHCP setup. Kita pilih Ether 4 yaitu yang bridge tadi. Next. Ini kita hapus. Lalu next. Oke. Kita buka pengaturan pada XP Windows ya, klien pertama. Kita kasih internal, lalu oke. Kita jalankan. Lalu setting ke Ubuntu 11, masuk ke pengaturannya, jaringan, pilih adapter jaringan internal juga, namun kita pilih yang kedua. Mulai. Dan agar klien kita dapat mengakses internet, kita perlu mengsettingnya lagi di Winbox ini dengan cara IP firewall NAT tambah chainnya SRC NAT, lalu out interface-nya yaitu yang internet tadi Ether 1 pilih, actionnya kita pilih Maskware, apply, oke. Masuk ke sistem NTP client, kita checklist, kita beri ID pool ntp.org, Asia full ntp.org, oke. Sistem, lalu kita ubah waktu MikroTik kita dengan cara sistem clock setting manual, kita ubah ke Asia Jakarta, apply, oke. Kita setting klien pertama dengan cara start panel, network connection, scroll ke bawah, network connection, pada local area kita klik property, kita masukkan IP-nya secara statik. IP internal pertama tadi 172.16.31.2, ini 255 192.16.31.1. Oke. Kita matikan firewallnya.
masuk ke CMD enter. Kita cek IP-nya dengan cara perintah ipconfig. Kita ping ke gateway-nya. Lalu kita uji klien 2. Kita konfigurasi klien 2 kita agar dapat terhubung ke MikroOT kita. Dan cara masuk ke terminal dengan cara kontrol ALT-T. Wajib menggunakan sudo. Maaf. Ntar masukkan password Debian Ubuntu kita. Lalu setting interface dengan perintah berikut, lalu enter. Auto ETH0 eFace ETH0 ini static address 10. Broadcast pastikan konfigurasi telah benar, lalu save dengan Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart interface-nya dengan perintah berikut. Spasi restart. Oke, kita cek IP-nya dengan perintah ifconfig. Oh, masih ada yang salah. Kita cek kembali. Kita kembali ke perintah tadi. Di sini sudah saya restart kembali, dan di sini telah didapatkan IP-nya. Lalu kita tes ping ke gateway-nya. 10.10.10.1 bin C posisi. Lalu kita coba ping dari klien kedua ini ke klien 1. 172.19.31.2. Lalu sebaliknya kita ping juga IP klien 2 dari klien pertama. 1.2 enter. Nah, di sini telah berhasil. Cara menghentikannya dengan Ctrl C. Lalu kita coba ping ke network yang lain seperti bridge ke gateway-nya 192.168.138.1 minus C. Sini telah berhasil juga. Coba kita ping ke Google. DNS Google yaitu 8.8.8. Nah, di sini telah dapat pingnya. Kita uji juga ping Google dari klien pertama 8.8.8 enter.
Di sini klien pertama juga telah berhasil. Karena PC saya tidak kuat untuk menjalankan sekaligus semua programnya, saya kembalikan terlebih dahulu klien pertama dan membuka klien ketiga dan 4 yang terhubung ke bridge. Masuk ke pengaturan, ke jaringan, ke bridge, adapter router bridge, Microsoft Wi-Fi virtual adapter 4. Oke, kita jalankan. Begitu juga dengan Windows XP ini yang klien 4-nya. Masuk ke pengaturan, jaringan, adapter bridge. Oke. Sini setelah masuk, kita setting IP-nya, masuk ke start, control panel, network and internet connection, scroll ke bawah, net connection, local area, kita masuk ke property, kita setting IP. Karena kita telah menyeting IP-nya sebagai DHCP tadi, seharusnya kita mendapatkan IP-nya secara otomatis. Kita matikan firewall-nya. Kita cek IP-nya. Masuk ke CMD. Kita cek IP-nya dan e-config. Lalu ping ke gateway-nya. Kita uji ping dari klien 3 ini ke Ubuntu yang klien 2. Ping 10.10.10.2. Sini telah berhasil. Berikutnya kita ping dari klien 2 ke 3. 192.168 138 254 enter. Di sini telah berhasil. Kita uji lagi ping ke DNS Google sebagai uji internet connection-nya. Ping 8. Sini juga telah berhasil. Kita uji ping ke header internal 1 tadi, yaitu ping 172.168.16.31.1. Di sini juga telah berhasil. Di sini saya matikan saja Ubuntu-nya karena telah berhasil akses klien 2. Shoot. Lalu kita buka lagi klien yang terakhir, yaitu klien 4. Tadi di sini sudah disetting jaringannya, tinggal kita jalankan lagi.
kita setting juga seperti klien 3 tadi. Kita lihat statusnya, status IP-nya support. Lalu kita buka CMD, kita cek IP-nya, lalu kita ping ke gateway jaringannya. Kita uji ping ke klien bridge yang satu ini, yang klien 3, dan cara ping 192.168.137 137.254. Maaf, kita uji lagi karena IP yang saya ketik salah, yaitu ping 138.138.254. Di sini juga sudah berhasil. Coba kita ping ke header 2 tadi, yaitu 172.116.31.1. Enter. Kita uji juga ke internal 2 tadi, yaitu klien 2 atau gateway tadi, gateway header 2 10.10.10.2. Kita uji, yang terakhir kita uji ping ke Google atau koneksi internetnya. Di sini sudah berhasil. Sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangannya dalam penyampaian. Bila ada yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.